Di episode sebelumnya ketika Huo Yuhao menyelamatkan Nan Suishui, hal yang tak ia duga akhirnya terjadi, terlihat satu legiun insinyur jiwa bersama 3 master roh jahat seketika menyergap Yuhao. Dijelaskan bahwa legiun ini merupakan legiun insinyur jiwa Tyrant jahat yang terdiri dari 100 Sun insinyur jiwa elit serta menduduki 4 teratas di antara 7 legiun insinyur jiwa milik Kekaisaran Sun Moon. Ketika Yuhao dihadapkan dengan situasi hidup dan mati, Wang Qiwer tiba-tiba datang membantu Yuhao. Wang Qiwer bersama Yuhao membentuk sebuah fusi roh dan pertempuran berdarah akhirnya pecah di tengah kota Sunrise. Di akhir pertarungan Wang Qiwer sempat merilis tubuh sejati jiwa bela dirinya. Pertarungan antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer melawan satu legiun insinyur jiwa serta 2 judul Douluo berjalan sangat sengit. Setelah pertarungan selesai, Wang Qiwer mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya kepada Yuhao. Dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah manusia melainkan binatang sihir yang berumur ratusan ribu tahun. Ia dikenal sebagai singa emas bermata 3 yang merupakan binatang peliharaan kaisar. Lanjut cerita lautan spiritual Yuhao terbakar akibat penggunaan keterampilan yang ia gunakan pada pertarungan sebelumnya. Wang Qiwer yang tidak ingin melihat Yuhao mati, ia lantas mencoba menyelamatkan Yuhao dengan cara mengorbankan dirinya dan menjadi cincin jiwa ke-6 Huo Yuhao. Cahaya keemasan di tubuh Wang Qiwer bersinar berubah menjadi bola cahaya yang memasuki tubuh Yuhao. Setelah roh Wang Qiwer menyatu sepenuhnya dengan tubuh Yuhao, lautan spiritual Yuhao yang sebelumnya terbakar kembali ke bentuk aslinya, bahkan laut spiritualnya maju ke dunia material konkret. Dalam hal kekuatan spiritual, Yuhao saat ini menjadi yang terkuat di dunia. Setelah cincin roh singa emas bermata 3 menyatu sepenuhnya dengan Yuhao, seluruh langit berguncang disertai badai petir yang bergemuruh seolah-olah langit dan bumi akan hancur. Secercah cahaya merah darah berkedip di atas cakrawala. Tekanan yang tak terlukiskan menyebabkan seluruh binatang buas di benua Douluo mengangkat kepala mereka pada saat yang sama. Di dalam hutan besar Stardow, semua binatang sihir terkuat berkumpul bersama. Terlihat di Tian melayang di langit memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ekspresi marah melintas di matanya ketika dia mengangkat tangan kanannya dan merobek cakrawala. Sementara di Tian mengamuk, sosok wanita berjubah hijau muncul di samping di Tian. Wanita itu bertanya kepada di Tian apa yang sebenarnya terjadi. Di Tian menatap dingin pada wanita di hadapannya dan berkata kalau sesuatu terjadi pada binatang keberuntungan. Wanita cantik itu berseru kaget dan buru-buru bertanya apa yang terjadi pada singa emas bermata 3. Di Tian menjelaskan kalau energi kehidupan singa emas bermata 3 menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ekspresi wanita itu berubah drastis. Keberadaan singa emas bermata 3 sangatlah penting bagi seluruh hutan Stardow. Singa emas bermata 3 memungkinkan binatang buas lainnya tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Selain itu kekuatan singa emas bermata 3 atas nasib dan takdir memungkinkan binatang tingkat atas menembus kemacetan mereka dengan lebih mudah. Napas wanita itu sedikit terengah-engah. Dia bertanya apakah Di Tian bisa menggunakan kemampuannya untuk mengirimnya ke tempat singa emas bermata 3. Di Tian menggelengkan kepalanya dan berkata kalau saat ini dia tidak bisa menggunakan keterampilan teleportasinya karena jaraknya terlalu jauh. Sesaat kemudian, amarah Di Tian kembali meluap-luap. Suaranya bergema di setiap penjuru hutan Stardow mengatakan, manusia telah mengancam kelangsungan hidup binatang roh, mereka bahkan berani membunuh binatang keberuntungan kita. Kali ini kalian tidak akan bisa menghentikanku. Scene berpindah memperlihatkan Huo Yuhao yang menangis atas kematian Wang Qiwer. Wang Qiwer telah sepenuhnya mengintegrasikan dirinya ke dalam tubuh Yuhao. Meskipun Wang Qiwer bukan binatang roh ratusan ribu tahun, namun ia dapat memberikan 2 keterampilan jiwa serta tulang jiwa kepala tengkorak. Dengan begitu Yuhao akan sepenuhnya mendapatkan kekuatan mata takdir sejati dan akan memiliki kekuasaan atas takdir. Di sisi lain Elder ketiga mengatakan bahwa ketika mereka mengepung Yuhao, lautan spiritual Yuhao terbakar akibat penggunaan keterampilannya sendiri. Mendengar ini sontak membuat tubuh Ma Xiaota bergetar hebat. Ia tidak menyangka junior kesayangannya akan jatuh ke dalam situasi seperti ini. Dikatakan bahwa ketika lautan spiritual seseorang terbakar, dapat dipastikan orang tersebut pastilah akan mati. Zhongli Tian bertanya apakah Ma Xiaota baik-baik saja. Ma Xiaota menatap dingin ke arah Elder ketiga serta Elder keempat. Sesaat kemudian dia membentangkan sayap Phoenix-nya dan berubah menjadi Phoenix api ketika dia terbang ke arah tempat Yuhao berada. Di istana kerajaan Sun Moon, Su Tianran sangat terkejut ketika ia mendengar berita lolosnya para sandera. Ia lantas memerintahkan bawahannya untuk memanggil tutor kekaisaran. Su Tianran bertanya apakah mereka telah menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Komandan Legiun Insinyur Jiwa Tyrant Jahat mengatakan bahwa orang di balik semua ini seharusnya berasal dari Akademi Shrek atau Sekte Tang yang memiliki Ultimate S. Su Tianran tertegun sejenak.
ia samar-samar dapat menebak kalau ini pastilah ulah Yu Hao. Hanya Yu Hao yang memiliki ultimat es tertinggi di Sekte Tang. Tidak butuh waktu lama tutor kekaisaran bersama elder ketiga serta elder keempat tiba di istana. Dijelaskan bahwa tutor kekaisaran bernama Zhong Wu dan merupakan keturunan pemimpin gereja Roh Kudus sebelumnya. Setelah tutor kekaisaran tiba, ia secara rinci menjelaskan mengapa Sandera bisa lolos. Tutor kekaisaran mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menghilangkan racun yang diberikan kepada para Sandera sehingga kekuatan Sandera dapat pulih kembali. Su Tianran bertanya mengatakan bukankah hanya Anda yang memiliki penawar racun pembasmi jiwa? Tutor kekaisaran mengatakan bahwa kemungkinan ada seorang ahli racun yang telah berhasil membuat obat penawarnya. Seorang penjaga berlutut di luar aula dan melaporkan berita penting dari perbatasan. Ia melaporkan bahwa semua individu kuat dari Akademi Shrek telah menghilang tanpa jejak. Kemungkinan orang-orang ini harusnya akan bergegas membantu Sandera yang melarikan diri. Tutor kekaisaran melangkah maju sembari mengatakan, Yang Mulia, masalah ini sudah mencapai tahap seperti ini, perang mungkin tidak terhindarkan lagi. Anda harus segera mempersiapkan diri untuk berperang. Kekaisaran Star Luo serta Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan tinggal diam, mereka pastilah akan meluncurkan invasi. Singkatnya 7 hari telah berlalu, di puncak gunung tepatnya di Sekte Hao Tian berada, terlihat Wang Donger yang masih belum sadarkan diri, udara di sekitarnya perlahan berubah, seberkas cahaya kemasan mendarat di dadanya, rambut panjangnya perlahan beresonansi dengan cahaya kemasan, garis cahaya kemasan perlahan-lahan berubah menjadi tongkat emas yang melayang di udara. Pada saat yang sama, simbol Trisula Dewa Laut juga muncul di dahi Wang Donger, di tengah cahaya kemasan, seekor kupu-kupu membuka sayapnya dan seekor naga emas perlahan berputar di sekitarnya. Sementara itu di sebuah hutan, Huo Yuhao masih meratapi pengorbanan Wang Qiwer, air mata mengalir dari matanya. Niat spiritual yang dipenuhi dengan kesedihan serta amarah mulai menyebar dari tubuh Yuhao. Ekspresi Nan Suishui berubah takjub setelah merasakan kekuatan spiritual Yuhao. Dia yakin bahwa kekuatan spiritual Yuhao pastilah jauh lebih besar dari miliknya. Bahkan Nan Suishui mengatakan bahwa tak ada seorang pun dalam sejarah benua Douluo yang memiliki kekuatan spiritual yang setingkat dengan kekuatan spiritual Yuhao. Dalam hal kekuatan spiritual, Yuhao saat ini sudah tak tertandingi. Nan Suishui berjalan di depan Yuhao dan bertanya selanjutnya apa yang harus mereka lakukan. Huo Yuhao mengatakan, pemimpin Sekte Nan, Anda dapat kembali dengan Qiu terlebih dahulu. Saya harus pergi ke suatu tempat sebelum kembali ke Sekte Tang. Nan Suishui mengucapkan rasa terima kasihnya setelah diselamatkan Yuhao. Ia juga punya beberapa hal untuk dibahas dengan pemimpin Sekte Tang. Setelah urusan Yuhao selesai, Nan Suishui akan pergi ke Sekte Tang untuk menemui Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berpesan agar Nan Suishui memberitahu Bei kalau ia baik-baik saja, serta memberitahunya bahwa Wang Qiwer sebenarnya adalah binatang sihir keberuntungan di hutan besar Stardow dan telah mengorbankan dirinya. Yuhao khawatir seluruh binatang buas di hutan Stardow akan melancarkan serangan atas kematian binatang keberuntungan mereka. Oleh karena itu Yuhao berpesan agar Akademi Shrek melakukan tindakan pencegahan. Setelah melihat kepergian Yuhao, Nan Suishui menghela nafas lembut sembari mengatakan anak ini pasti akan mencapai banyak kesuksesan di masa depan. Dia pasti akan menjadi eksistensi terkuat yang dapat meneror seluruh benua. Huo Yuhao terbang menuju wilayah terlarang milik Kekaisaran Sun Moon yang dikenal sebagai Hutan Evil Demon, tempat binatang jiwa terkuat di Kekaisaran Sun Moon berada. Dikatakan bahwa ada spesies binatang buas yang sangat kuat di Hutan Evil Demon. Setelah pengorbanan Wang Qiwer, kekuatan jiwa Huo Yuhao sekali lagi melambung tinggi hingga mencapai level 70. Sebelumnya Skydream serta Permaisuri Kalajengking Es Giok telah menginstruksikan Yuhao agar ia pergi ke hutan Evil Demon untuk berburu binatang roh Evil Eye Tyrant. Evil Eye Tyrant merupakan makhluk jiwa tipe spiritual yang sangat kuat. 2 jam telah berlalu, Huo Yuhao akhirnya sampai di hutan Evil Demon. Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk menganalisis situasi. Setelah secara cermat menganalisis seluruh hutan, Yuhao dengan cepat menuju pusat hutan Evil Demon. 4 jam sekali lagi berlalu, sebuah gelombang kekuatan jiwa yang sangat kacau menandakan adanya sebuah pertarungan, dan benar saja, terlihat Tyrant Dragon memancarkan undulasi kekuatan jiwa. Tyrant Dragon dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara naga bumi, serangan fisik dan pertahanan mereka sangatlah kuat. Tyrant Dragon di hadapan Yuhao sedang bertarung dengan Evil Eye Tyrant. Ketika sinar merah melesat ke arah Tyrant Dragon, lapisan cahaya biru gelap dilepaskan dari tubuh Tyrant Dragon membentuk penghalang pelindung memblokir sinar cahaya merah yang melesat ke arahnya. Singkatnya sementara dua binatang buas ini saling baku hantam, ledakan kekuatan mereka mengakibatkan teknik persembunyian Yuhao terungkap.
Evil Eye Tyrant serta Tyrant Dragon yang awalnya baku hantam, kini berbalik menyerang ke arah Yu Hao. Dijelaskan bahwa kedua binatang ini sangat sensitif dengan manusia. Dihadapkan dengan dua binatang buas, mata rohani Yu Hao tiba-tiba menyala, suaranya terdengar mengatakan, "Karena kalian berdua mencari mati, saya dengan senang hati akan mengabulkan keinginan kalian." Mata Yu Hao berubah menjadi emas keunguan, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba melambat. Serangan kedua binatang buas seketika terhenti di udara. Pada saat berikutnya, kejutan spiritual Yu Hao melesat menghantam kedua binatang buas di hadapannya. Hanya dengan satu gerakan sederhana, Huo Yu Hao dapat dengan mudah membunuh dua binatang buas yang kultivasinya sekitar 20.000 tahun. Tepat setelah Huo Yu Hao membunuh dua binatang roh, terlihat sebuah kristal yang samar-samar memancarkan aura spiritual. Ketika Huo Yu Hao menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, ia menemukan bahwa ada sisa kekuatan spiritual Evil Eye Tyrant di dalam kristal ini. Dijelaskan bahwa ketika Evil Eye Tyrant hancur, mereka akan menyembunyikan asal-usul spiritual mereka di dalam kristal ini. Sementara Huo Yu Hao merenung, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya. Dunia di sekitarnya tampak seolah-olah berubah menjadi ilusi. Huo Yu Hao memusatkan kekuatan spiritual dan 6 cincin jiwa dari mata rohnya berputar di sekitar tubuhnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar mengatakan, "Manusia, kamu memiliki kemampuan spiritual yang sangat menarik. Tidak heran kamu berani memasuki wilayahku. Sepertinya kamu secara khusus datang kemari untuk memburu spesiesku." Segala sesuatu di sekitar Yu Hao menjadi normal kembali. Huo Yu Hao menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat ke arah di mana suara itu berasal. Terlihat Evil Eye lain yang sangat kuat muncul di hadapan Yu Hao. Evil Eye ini memiliki 16 tentakel. Dijelaskan bahwa semakin banyak tentakel yang dimiliki Evil Eye, semakin kuat mereka. Evil Eye yang sebelumnya yang telah dikalahkan Yu Hao hanya memiliki 6 tentakel, namun Evil Eye di hadapannya memiliki total 16 tentakel. Selain itu Evil Eye ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat murni. Yu Hao menebak bahwa kemungkinan Evil Eye di hadapannya ini merupakan garis keturunan langsung dari Kaisar Evil Eye King yang merupakan eksistensi paling mengerikan di hutan Evil Demon. Huo Yu Hao dengan cepat merilis 6 cincin jiwanya. Ketika cincin jiwa pertama dirilis, dua garis cahaya melesat ke arah Evil Eye Tyrant dan pertempuran sengit pun akhirnya terjadi. Evil Eye Tyrant juga melepaskan serangannya. Kedua serangan bertabrakan di udara menciptakan gelombang energi menakutkan. Seluruh tumbuhan di sekitar mereka mulai layu akibat dua kekuatan spiritual yang saling berbentrokan. Huo Yu Hao sekali lagi merilis teknik jiwa keenamnya. Cincin jiwa berwarna emas pemberian Wang Qiwer mulai bersinar di sekujur tubuh Yu Hao. Roda cahaya tiba-tiba bersinar di belakangnya membentuk tubuh ilusi singa emas bermata 3. Pada saat ini Yu Hao telah mengendalikan takdir Evil Eye Tyrant yang berusia 100.000 tahun. Baik kekuatan jiwa serta kekuatan spiritual Evil Eye Tyrant melemah pada saat yang sama. Seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak. Yu Hao mengepalkan tangan kanannya dan sebuah tombak naga emas yang sering digunakan Wang Qiwer kini telah muncul di tangan Yu Gao. Huo Yu Hao mengayunkan tombak naga emas di tangannya sebelum pada akhirnya menghantam tubuh Evil Eye Tyrant hingga tewas. Setelah kematian Evil Eye Tyrant, sebuah kristal perak yang mengandung kekuatan spiritual muncul dari mayat Evil Eye Tyrant. Kristal perak ini memiliki penghalang spiritual yang sangat kuat melindunginya. Meskipun tubuh Evil Eye Tyrant telah terbunuh, tetapi mereka tidak benar-benar mati. Evil Eye Tyrant akan menyembunyikan asal-usul spiritual serta rohnya di dalam kristal ini. Dengan begitu, meskipun tubuh mereka telah hancur, mereka masih akan tetap hidup. Ketika Yu Hao hendak menghancurkan kristal perak ini, suara Evil Eye Tyrant terdengar mengatakan, "Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu sebelum kamu mati." Singkatnya setelah Huo Yu Hao menghancurkan kristal perak di hadapannya, barulah saat itu Evil Eye Tyrant benar-benar mati. Cincin jiwa merah berusia 100.000 tahun muncul di depan Yu Hao. Yu Hao tidak terburu-buru menyerap cincin jiwa ini. Sebagai gantinya ia mengeluarkan alat jiwa yang khusus digunakan untuk menyimpan cincin jiwa. Dijelaskan bahwa alat jiwa ini dapat menyimpan maksimal 9 cincin jiwa. Cincin jiwa yang disimpan di dalamnya dapat dipertahankan selama 1 minggu. Ketika Huo Yu Hao hendak meninggalkan hutan Evil Demon, sebuah perasaan bahaya yang tak terlukiskan tiba-tiba mengintimidasi Yu Hao. Sebuah suara yang dipenuhi dengan amarah bergema di setiap sudut hutan mengatakan, "Siapa yang berani membunuh anakku?" Dijelaskan bahwa binatang jiwa yang baru saja Yu Hao bunuh merupakan putra bungsu dari penguasa sejati hutan Evil Demon. Dia dikenal sebagai Kaisar Jahat atau Evil Eye Tyrant King. Evil Eye Tyrant King merupakan binatang buas nomor 1 di Kekaisaran Sun Moon, serta binatang buas terkuat kedua di seluruh benua setelah di Tian.